Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, 70% lansia bangun 7 kali tiap malam hanya untuk buang air kecil. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, dengarkan saya baik-baik. Ada sebuah penyiksaan massal, sebuah epidemi tersembunyi yang terjadi setiap malam di kamar tidur jutaan lansia di seluruh Indonesia. Sebuah teror sunyi yang merampas hak paling berharga kita, tidur nyenyak. Anda mungkin salah satu korbannya. Baru saja Anda terlelap, baru saja mimpi indah dimulai, kandung kemih Anda berteriak memaksa Anda bangun terseok-seok berjalan ke kamar mandi dalam kegelapan yang dingin. Kembali ke ranjang, belum sempat tubuh Anda hangat, belum sempat mata Anda terpejam, teriakan itu datang lagi, dan lagi, dan lagi. Terus-menerus, 3 kali, 5 kali, bahkan ada yang sampai 7 kali dalam satu malam. Ranjang Anda yang seharusnya menjadi tempat istirahat, kini telah berubah menjadi sebuah terminal transit. Anda menganggapnya wajar. Anda berkata pada diri sendiri, namanya juga sudah tua. Tapi bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa semua itu bukan hal wajar? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa itu adalah sirene darurat, alarm kebakaran dari ginjal Anda yang sedang menjerit minta tolong sebelum ia hancur total? Hari ini saya akan bongkar rahasia satu gelas minuman ajaib yang bisa membuat Anda tidur pulas sampai pagi dan menyelamatkan ginjal Anda. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita semua saling menguatkan dalam perjuangan ini. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita bersatu melawan siksaan malam hari ini. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Hari ini, saya punya kabar yang luar biasa baik untuk Anda yang selama ini hidupnya tersiksa karena tidak pernah bisa tidur pulas, yang khawatir dengan angka kreatinin yang mulai merangkak naik. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah menangani ribuan pasien lansia dengan keluhan yang sama persis. Mereka datang dengan wajah penuh kebingungan, kantung mata yang menghitam legam, dan pertanyaan yang penuh dengan nada khawatir. Dok, kenapa saya sekarang jadi beser sekali di malam hari? Badan saya rasanya remuk setiap pagi. Banyak dari mereka merasa kondisi ini adalah bagian normal dari proses menua. Bahkan ada yang dengan pasrah berkata, "Ya sudahlah dok, wajar saja kalau badan sudah begini." Bapak, Ibu, dengarkan saya. Kalimat pasrah seperti itulah yang menjadi racun paling berbahaya yang membunuh harapan Anda. Kalimat itulah yang membuat masalah kesehatan yang sebenarnya bisa ditangani dengan sangat mudah menjadi dibiarkan begitu saja hingga akhirnya terlambat dan berujung pada vonis cuci darah. Pengalaman saya mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tidak semua keluhan pada lansia adalah sekadar tanda penuaan. Seringkali, itu justru sinyal tubuh bahwa ada organ vital yang membutuhkan pertolongan darurat, terutama ginjal yang bekerja keras tanpa henti sebagai penyaring racun. Menganggap keluhan itu wajar bisa membuat kondisi semakin parah tanpa Anda sadari. Bayangkan penderitaan ini. Ketika tidur malam Anda tidak berkualitas, energi di siang hari pun habis. Anda ingin bermain dengan cucu, tapi baru sebentar sudah ngos-ngosan. Anda bercita-cita rutin ikut pengajian atau senam pagi, tapi baru 2 kali ikut langsung menyerah karena tubuh tidak kuat. Tubuh kita ini ibarat sebuah mesin tua, dan filter dari mesin itu adalah ginjal. Jika ginjal mulai penuh dengan kotoran atau racun, gejala-gejala tadi muncul sebagai alarm alami.
Masalahnya, alarm ini sering kita anggap wajar, padahal justru inilah saat yang paling tepat untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, di masyarakat kita masih banyak sekali mitos sesat yang berkembang. Mitos pertama, sering kencing malam itu wajar karena usia. Padahal, ini bisa menjadi tanda awal kerusakan ginjal atau masalah kandung kemih, yang jika diabaikan, bisa berujung pada infeksi dan gagal ginjal. Mitos kedua, pinggang pegal-pegal itu hal biasa. Padahal, rasa nyeri atau berat di sekitar pinggang bagian belakang seringkali berkaitan langsung dengan fungsi ginjal yang sedang terbebani oleh tumpukan racun. Mitos ketiga, ginjal rusak hanya terjadi pada orang yang sudah cuci darah. Ini jelas keliru. Kerusakan ginjal terjadi secara perlahan, dimulai dari gejala ringan seperti sering kencing malam. Jangan menunggu sampai kaki Anda bengkak atau dokter memvonis Anda harus cuci darah. Izinkan saya meluruskan. Sering buang air kecil di malam hari, pinggang sakit, badan lemas, itu bukan tanda penuaan. Itu adalah jeritan minta tolong dari ginjal Anda. Sekarang, mari kita bicara lebih dalam. Mengapa beser di malam hari ini bukan sekedar gangguan, tapi sebuah bahaya besar? Ada 3 konsekuensi mengerikan yang terjadi setiap kali tidur Anda terpotong. Konsekuensi pertama, ledakan tekanan darah dan gula darah. Saat kita tidur, seharusnya tubuh masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep, di mana tekanan darah dan detak jantung menurun, memberikan kesempatan bagi jantung dan pembuluh darah untuk beristirahat. Saat Anda terbangun karena ingin kencing, proses istirahat ini terganggu. Tubuh Anda melepaskan hormon stres, adrenalin, dan kortisol secara tiba-tiba. Jika ini terjadi berulang kali setiap malam, kadar hormon stres Anda akan terus-menerus tinggi, yang akan membuat tekanan darah Anda meroket di pagi hari dan membuat sel-sel tubuh Anda menjadi kebal terhadap insulin, memperparah penyakit diabetes. Konsekuensi kedua, risiko jatuh yang mematikan. Bayangkan, Anda terbangun di tengah malam dalam keadaan setengah sadar dan mengantuk. Anda berjalan terburu-buru dalam kegelapan menuju kamar mandi. Inilah resep sempurna untuk sebuah bencana. Satu langkah yang salah, terpeleset di lantai yang dingin, dan akibatnya bisa patah tulang panggul. Bagi lansia, patah tulang panggul seringkali menjadi awal dari akhir segalanya. Angka kematian dalam 1 tahun pertama setelah operasi patah tulang panggul pada lansia sangatlah tinggi. Konsekuensi ketiga, otak yang mengerut dan risiko pikun. Saat kita tidur dalam, otak kita melakukan proses cuci otak alami melalui sistem glimfatik, membuang semua sampah protein beracun seperti amyloid beta yang merupakan penyebab utama penyakit Alzheimer. Tidur yang terpotong-potong akan menggagalkan proses pembersihan ini. Sampah-sampah itu akan menumpuk, merusak sel-sel otak, dan mempercepat datangnya kepikunan. Jadi, beser di malam hari bukan hanya merampas tidur Anda, ia juga merampas kesehatan jantung, keselamatan fisik, dan kejernihan pikiran Anda. Kabar baiknya, Tuhan sudah menciptakan begitu banyak bahan alami di sekitar kita yang bisa menjadi penolong. Salah satunya adalah ramuan sederhana yang mungkin sering kita anggap remeh, kunyit dan madu. Keduanya mudah ditemukan di dapur, harganya murah, namun manfaatnya untuk ginjal sungguh luar biasa. Kunyit, dengan warna kuning keemasannya, mengandung zat aktif bernama kurkumin yang berfungsi sebagai antioksidan dan anti peradangan alami terkuat di alam. Ia bekerja seperti pasukan kecil yang rajin membersihkan racun, mengurangi peradangan di dalam saringan ginjal, dan membantu ginjal agar tidak cepat rusak. Sementara itu, madu adalah cairan manis penuh berkah. Madu mengandung antioksidan, antibakteri, dan nutrisi alami yang mampu membantu melawan infeksi saluran kemih, memberikan energi, serta menjaga daya tahan tubuh. Kombinasi kunyit dan madu adalah solusi alami yang akan menjadi titik balik bagi kesehatan Anda.
Izinkan saya menceritakan kisah salah satu pasien saya, Pak Subiakto, seorang pensiunan kepala stasiun kereta api berusia 65 tahun dari Ambarawa. Beliau datang dengan wajah lelah dan mata sayu. Setiap malam beliau harus bangun sampai 6 kali untuk buang air kecil. Tidurnya tidak pernah nyenyak, tubuhnya lemas dan pinggangnya terasa sakit setiap hari. "Dok, saya merasa hidup saya tidak tenang lagi. Malam tidak bisa tidur, siang tidak ada tenaga. Saya takut ini tanda penyakit serius," keluhnya. Setelah pemeriksaan, memang ada tanda bahwa ginjal beliau sedang bekerja ekstra keras. Saya yakinkan beliau bahwa masih ada jalan. Saya ajarkan resep sederhana dari kunyit dan madu, disertai perbaikan gaya hidup. Dengan penuh kesungguhan, Pak Subiakto mengikuti saran saya. Setiap sore, beliau rutin meminum ramuan itu. Minggu pertama, perubahan kecil mulai terasa. Beliau hanya terbangun 3-4 kali. Minggu kedua, rasa sakit di pinggangnya berkurang, dan memasuki minggu ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beliau bisa tidur nyenyak, hanya bangun 1 kali saja di malam hari. Energinya kembali, bahkan sanggup jalan kaki keliling Museum Kereta Api Ambarawa bersama cucu-cucunya, tempat dulu ia bekerja. Ketika beliau datang kembali untuk kontrol, matanya berbinar-binar. "Dok, saya seperti mendapat hidup baru. Saya bisa tidur nyenyak, bisa bermain dengan cucu, dan badan saya tidak selemah dulu." Inilah bukti nyata bahwa perubahan sederhana dengan bahan alami bisa memberikan dampak yang sangat besar. Sahabat lansia, mari kita bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah yang memiliki filter air yang sangat canggih. Filter ini bertugas menyaring semua kotoran agar air yang kita gunakan tetap jernih dan bersih. Tetapi apa yang terjadi kalau filternya dibiarkan kotor berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan? Tentu air yang keluar menjadi keruh, berbau, bahkan berbahaya untuk kesehatan. Nah, ginjal kita bekerja persis seperti filter itu. Setiap hari, ia menyaring ratusan liter darah, memisahkan racun, limbah, dan kelebihan cairan. Jika filter ginjal ini tersumbat oleh tumpukan racun, maka darah kita pun akan ikut tercemar, dan tubuh kita mulai menunjukkan gejala-gejala tidak nyaman seperti yang kita bahas tadi. Disinilah peran kunyit dan madu bekerja dengan sangat luar biasa. Kunyit mengandung zat aktif bernama kurkumin yang dalam dunia medis dikenal sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Kurkumin ini ibarat pasukan pembersih khusus yang rajin menyapu kerak-kerak kotoran di dalam filter ginjal Anda. Ia juga bekerja mengurangi peradangan yang disebabkan oleh tumpukan racun tersebut, meluruhkan endapan-endapan kristal kecil yang bisa berkembang menjadi batu ginjal, serta membantu ginjal bekerja dengan lebih ringan dan lebih efisien. Dengan kata lain, kurkumin membuat filter tubuh kita kembali jernih dan bersih, sehingga darah yang mengalir ke seluruh tubuh adalah darah yang berkualitas. Sedangkan madu, cairan manis pemberian lebah ini adalah sang penopang utama bagi tubuh kita. Madu mengandung puluhan jenis antioksidan alami yang bertindak sebagai perisai pelindung bagi sel-sel ginjal, melindunginya dari serangan radikal bebas. Selain itu, madu juga bersifat antibakteri, yang berarti ia bisa membantu mencegah dan melawan infeksi saluran kemih, salah satu masalah yang sangat sering dialami oleh para lansia, dan bisa berujung pada kerusakan ginjal jika tidak ditangani dengan baik. Bayangkan kalau tubuh kita ini ibarat sebuah mesin tua. Madu adalah oli alami yang melumasi, menjaga mesin tetap berjalan halus, dan mencegah kerusakan dini. Jika kunyit dan madu dipadukan, keduanya ibarat sebuah tim pembersih dan tim penjaga yang bekerja bergandengan tangan. Kunyit membersihkan filter ginjal dari dalam, sementara madu melindungi sel-selnya sekaligus memberikan energi tambahan yang lembut bagi tubuh untuk melakukan proses penyembuhan. Kombinasi sederhana inilah yang membuat ramuan kunyit madu begitu berharga bagi kesehatan ginjal, dan sayangnya masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat luas. Sahabat lansia, cara membuat ramuan kunyitnya agar hasilnya bisa optimal. Pertama, ambillah 1 ruas kunyit segar seukuran ibu jari.
Pastikan kunyit yang Anda gunakan adalah kunyit tua yang warnanya oranye pekat, bukan kunyit muda. Cuci bersih dengan sikat kecil karena seringkali masih ada sisa tanah yang menempel di kulitnya. Setelah itu, kunyit bisa Anda parut dengan parutan keju atau di blender agar lebih halus. Dengan cara ini, zat aktif kurkumin akan lebih mudah larut ke dalam air rebusan. Langkah berikutnya, rebuslah kunyit yang sudah dihaluskan tadi dengan 2 gelas air hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya dan biarkan terus merebus perlahan hingga airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas saja. Proses perebusan yang perlahan ini sangat penting karena akan membuat semua kandungan kurkumin di dalam kunyit lebih terkonsentrasi dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Setelah direbus, saring airnya menggunakan saringan teh yang halus agar lebih bersih dan tidak ada ampas kasar yang tertinggal. Biarkan sebentar sampai suhunya turun menjadi hangat-hangat kuku. Lalu tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk perlahan hingga tercampur rata dan ramuan siap untuk diminum. Untuk mendapatkan hasil terbaik, ramuan ini sebaiknya diminum 1 kali sehari, lebih baik setelah makan siang atau di sore hari. Jangan diminum dalam keadaan perut kosong, karena kunyit bisa terasa sedikit perih bagi sebagian orang yang lambungnya sangat sensitif. Jika Anda sedang mengonsumsi obat dari dokter, berikan jeda waktu sekitar 2 jam sebelum atau sesudah Anda meminum ramuan ini. Ini penting agar tidak mengganggu proses penyerapan obat Anda. Lakukan ini secara rutin selama 21 hari berturut-turut, karena tubuh kita butuh waktu untuk merasakan perubahan yang signifikan. Ada beberapa tips tambahan yang bisa sahabat lansia coba. Jika Anda ingin rasa yang lebih hangat dan manfaat tambahan untuk pencernaan, Anda bisa menambahkan sedikit irisan jahe ke dalam rebusan kunyit Anda. Jika Anda ingin efek yang lebih menenangkan dan aroma yang lebih wangi, Anda bisa juga menambahkan beberapa helai daun serai atau sepotong kecil kayu manis. Variasi ini tidak hanya membuat rasanya lebih enak, tetapi juga akan menambah manfaat kesehatannya. Namun, ingat, jangan pernah menambahkan gula pasir atau pemanis buatan karena justru akan menambah beban kerja bagi ginjal Anda. Biarkan rasa manisnya datang murni dari madu. Sahabat lansia, coba bayangkan sejenak diri Anda 3 minggu dari sekarang. Malam hari, Anda bisa berbaring di tempat tidur dengan perasaan yang tenang. Tidak ada lagi rasa cemas karena takut harus bolak-balik ke kamar mandi. Tidur Anda nyenyak, mata terpejam dengan damai, dan tubuh Anda benar-benar mendapatkan istirahat yang berkualitas dan sempurna. Ketika fajar tiba, Anda bangun dengan tubuh yang terasa ringan, segar, dan penuh semangat, siap untuk menjalani hari yang baru dengan sebuah senyuman. Bayangkan pula bagaimana perasaan Anda ketika pinggang yang dulu terasa berat dan pegal, kini terasa jauh lebih lega. Tidak ada lagi rasa sakit menusuk atau pegal yang membuat gerakan Anda terbatas. Anda bisa berjalan santai di halaman rumah, bisa ikut pengajian atau senam pagi tanpa cepat merasa kelelahan. Bahkan Anda mungkin sudah sanggup untuk menggendong cucu kesayangan Anda atau bermain kejar-kejaran dengan mereka tanpa merasa cepat capek atau ngos-ngosan. Rasanya seolah-olah usia Anda kembali mundur, memberikan kesempatan emas untuk menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Tidak hanya tubuh Anda, tetapi juga jiwa Anda akan terasa lebih tenang. Saat tubuh terasa sehat, pikiran pun akan ikut menjadi lebih jernih. Sholat bisa dijalani dengan lebih khusyuk, ibadah terasa lebih ringan, dan hati pun menjadi lebih lapang. Bahkan, keluarga Anda akan melihat perubahan besar itu. Wajah Anda akan terlihat lebih segar, senyum Anda lebih cerah, dan energi positif Anda akan menular kepada orang-orang di sekitar Anda. Semua keajaiban ini bisa terjadi hanya karena satu langkah sederhana. Konsisten menjaga kesehatan ginjal dengan minuman alami yang mudah, murah, dan sudah terbukti khasiatnya. Sahabat lansia, kesehatan di usia senja bukanlah sebuah hal yang mustahil. Jangan pernah lagi berpikir bahwa hidup sehat hanya menjadi milik mereka yang masih muda. Justru dengan perawatan yang tepat dan pengetahuan yang benar,
Anda bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kemandirian. Bayangkan diri Anda 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Tubuh tetap kuat, pikiran tetap segar, dan semangat hidup tidak pernah padam. Semua itu bisa dimulai hari ini dari segelas ramuan kunyit dan madu. Sahabat lansia yang saya cintai, jika Anda merasa video dari klinik sehat lansia ini sangat bermanfaat dan telah membuka mata Anda, jangan biarkan informasi ini berhenti hanya di Anda saja. Tekan tombol subscribe pada channel ini sekarang juga. Dengan begitu, setiap kali ada video baru tentang kesehatan, tips alami, atau rahasia hidup panjang umur, Anda tidak akan pernah ketinggalan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap ilmu yang kami bagikan bisa langsung hadir di layar ponsel Anda. Ingat, satu informasi kecil bisa menjadi penyelamat kesehatan Anda di kemudian hari. Saya juga ingin mengajak Anda untuk ikut berinteraksi. Ceritakan pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mencoba ramuan kunyit dan madu ini? Bagaimana perubahan yang Anda rasakan? Komentar Anda bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi sahabat lansia lainnya. Dan jangan lupa, sebarkan video ini kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman di grup WhatsApp Anda. Bayangkan, hanya dengan menekan satu tombol share, Anda bisa membantu orang lain terhindar dari resiko penyakit ginjal, bahkan mungkin menyelamatkan mereka dari vonis cuci darah. Bukankah itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir? Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar dampak kebaikan yang kita sebarkan bersama. Dan terakhir, mari kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan ini dengan sepenuh hati. Tulis di kolom komentar kata "sehat" jika Anda siap memulai perubahan dari hari ini. Ayo, kita bentuk sebuah komunitas lansia sehat yang saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menyemangati. Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang kebersamaan, dukungan, dan cinta yang kita bagikan. Sahabat lansia yang saya muliakan, ingatlah bahwa kesehatan adalah harta yang lebih berharga dari emas sekalipun. Tidak ada artinya harta melimpah jika tubuh tidak lagi mampu menikmatinya. Namun kabar baiknya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjaga tubuh ini. Meskipun usia sudah senja, jangan menunggu sakit parah baru kita sadar. Mulailah langkah kecil dari hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan bisa menjaga kesehatan Anda serta keluarga tercinta. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.